Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di video tutorial bagaimana memutakhirkan data Sinta. Nah, kali ini kita akan mencoba memutakhirkan data di bagian Scopus ya atau publikasi Scopus. Nah, langkah pertama adalah kita masuk ke dalam akun Sinta kita di website yang biasa sinta.kemendikbud.go.id, masukkan username, masukkan password, kemudian kita ingin melihat publikasi Scopus kita. Caranya di sudut kanan atas di My Profile, lalu kita pilih My Sinta, kita klik ya, lalu di sini ada Publication Scopus. Nah, kemudian nanti ada Publication WOS di bawahnya dan seterusnya. Nah, kita klik saja Publication Scopus untuk melihat artikel Scopus kita. Nah, bagaimana cara memasukkan artikel Scopus kita ke dalam akun Sinta ini? Caranya adalah dengan memasukkan ID Scopus. Nah, bagaimana agar ID Scopus itu bisa kita peroleh? Nah, untuk memasukkannya ya atau tempat di mana ID Scopus itu kita inputkan itu ada di bagian update profil. Nah, di update profil di sini kita masukkan Scopus ID, Garuda ID. Nah, dari mana kita mendapatkan ID ini? Nah, ini akan kita peroleh jika kita sudah memiliki artikel yang terpublish di jurnal yang terindeks Scopus dan dia sudah masuk ke dalam coverage-nya Scopus. Nah, saya ingin mencontohkan, mari kita sama-sama melihat bagaimana menentukan Scopus ID. Misalnya kita mau melihat ya salah satu author kita. Misalnya di sini kita ketikkan last name-nya ya. Last name-nya, kemudian ini first name. Lalu kita search di sini yang Hardi Mulyono begitu ya. Nah, kita lihat ada dua di sini yang terindeks. Yang pertama ini Hardi Mulyono ya, dari Bapak Hardi Mulyono, kemudian dari UMN Al-Wasliyah, sementara yang ini Hardi Mulyono dari Setie Murah. Nah, bagaimana untuk mengetahui di Scopusnya? Kita langsung klik aja namanya di sini. Jadi namanya ini sudah ada link semacam ini, ketika kita sorot ya, maka kita klik namanya. Ini sedang loading. Nah, ini sudah muncul dan di sini sudah ada keterangan autor, kemudian afiliasi, dan setelah afiliasi itu di sini ada SC dalam bulat seperti ini, kemudian ada nomor. Nah, inilah dia seri Scopus ID. Jadi Scopus ID-nya 57210117777 begitu. Atau kita bisa lihat di atas ini, di atas di websitenya ini ya, di alamatnya itu di angka terakhir itulah ID-nya ya, ID Scopus. Nah, ini mudah dilakukan karena autornya memiliki artikel lebih dari dua atau lebih gitu. Nah, ini ada 5, makanya dia langsung muncul. Nah, kalau misalnya seperti ini, Hardi Mulyono yang satu lagi ini kan cuma satu. Nah, ini nggak ada dia. Jadi dia tidak ada linknya untuk menuju ke profil. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menentukannya? Cara melihatnya adalah kita misalkan contoh yang lain ya. Kita misalkan di sini ke punya saya saja supaya nanti langsung bisa masuk gitu ya. Nah, ini kita ketikkan nama belakangnya Miss Wanda, kemudian nama depannya Yuki, seperti itu, kita enter. Kemudian dia nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sama ya, baru satu artikel yang terindeks Scopus sehingga dia tidak muncul link atau underline ketika kita sorot namanya. Nah, untuk menentukannya bagaimana? Jadi untuk menentukan ID-nya atau mencari ID-nya, caranya adalah kita klik kanan di sembarang halaman di sini. Ya, lalu kita pilih klik kanan, lalu kita pilih view page source gitu ya. View page source ini membuka semacam data HTML-nya gitu, atau Ctrl U ya. Nah, setelah muncul halaman HTML ini, kita langsung Ctrl F. Ya, Ctrl F sehingga nanti dia muncul semacam kolom pencarian, atau di sini kita bisa klik kanan ya. Find ada tidak ya? Kalau tidak ada find, nah langsung saja kita Ctrl F aja ya. Ctrl F itu artinya kita mencari gitu ya. Nah, apa kita cari di sini? Yang kita cari adalah
kita ketikkan di sini name varian ya. Name varian. Name varian. Name varian. Nah, setelah muncul name varian di sini, div ID sama dengan name varian itu akan muncul kode-kode atau angka-angka. Nah, angka-angka inilah yang merupakan ID Scopus atau Scopus ID. Nah, maka ini kita kopikan angka-angka ini, kita copy, lalu kita menuju ke halaman Sinta, ya kita masukkan di Scopus ID. Nah, ini kita pastekan ke sini. Setelah kita pastekan ID-nya, baru kita jangan lupa untuk mengupdate profil atau kita menyimpan profilnya. Nah, seperti itu. Nanti setelah kita update begitu di sini ya, kita di profilnya, baru nanti kita menuju ke halaman ini ya, publication Scopus di MySinta, baru kita request sinkronisasi untuk mensinkronkan begitu ya. Demikian untuk pemutakhiran data dari Scopus, publikasi Scopus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.